Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Nurlaili, yang kedua Nurlaling Saturahma, yang kedua Ristanti Rahayu Puja Pratiwi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai produktivitas. Baik, yang pertama yaitu pengertian produktivitas. Pada dasarnya, kata produktivitas adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu productivity. Namun productivity ini sendiri adalah gabungan dari dua kata yang digabung menjadi satu, yaitu produk dan activity. Jadi berdasarkan asal katanya tersebut, arti produktivitas adalah suatu bentuk aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa. Menurut Edi Herjanto mengatakan bahwa arti produktivitas adalah suatu nilai yang menyatakan bagaimana sebaiknya suatu sumber daya diatur dan juga digunakan untuk mencapai suatu tujuan secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi produktivitas. Yang pertama yaitu faktor teknis. Faktor teknis ini sangat mempengaruhi tingkat produksi suatu perusahaan. Tingkat produktivitas suatu perusahaan akan semakin baik jika mampu menggunakan teknologi terbaru dengan cara yang tepat. Yang kedua yaitu faktor produksi. Beberapa poin yang masuk dalam faktor produksi antara lain adalah koordinasi, perencanaan, kualitas bahan baku, pengendalian produk, dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga yaitu faktor organisasi. Terdapat 5 poin yang masuk dalam faktor organisasi, antara lain adalah jenis organisasi yang diterapkan, otoritas, dan tanggung jawab individu atau departemen. Yang selanjutnya yaitu keahlian kerja serta pembagian atau alokasi pekerjaan dan pendefinisian organisasi. Yang keempat yaitu faktor personal. Dalam faktor personal ini ada 6 poin yang termasuk dalam faktor personal, yaitu yang pertama yaitu penempatan posisi, kualitas SDM, pelatihan serta pengembangan SDM, kesempatan berkarir, kesempatan dalam memberikan saran dan pendapat, dan kondisi lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu faktor finansial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa seluruh bisnis akan bisa dijalankan dengan baik jika kondisi finansial yang baik. Untuk itu, pengelolaan keuangan dan pengendalian keuangan serta modal kerja harus dilakukan dengan penuh perhitungan. Yang keenam yaitu faktor manajemen. Manajemen perusahaan harus mampu memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia agar mampu menghasilkan sesuatu dengan biaya yang cukup rendah. Yang selanjutnya yaitu faktor lokasi. Tingkat produktivitas suatu perusahaan juga dipengaruhi dengan lokasi. Beberapa poin yang tergolong dalam faktor lokasi antara lain yaitu jarak lokasi dengan sumber bahan baku. Yang kedua yaitu arah dan dengan pasar. Selanjutnya yaitu fasilitas, infrastruktur, serta keahlian SDM dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu faktor pemerintah. Berbagai peraturan dan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah juga mampu mempengaruhi tingkat produktivitas suatu organisasi seperti peraturan ketenaga kerjaan dan kebijakan fiskal. Yang selanjutnya yaitu rasio produktivitas dan peningkatan produktivitas. Produktif menggambarkan potensi, persepsi, dan kreativitas seseorang yang senantiasa ingin menyumbangkan kemampuannya agar bermanfaat bagi diri dan lingkungannya. Serta teknis produksi merupakan suatu perbandingan antara output dengan input. Formula produktivitas dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu rasio produktivitas yaitu output dibagi input. Seorang karyawan dinilai produktif apabila menghasilkan output yang lebih besar dari karyawan lainnya untuk satuan waktu yang sama. Dan dapat juga dikatakan bahwa karyawan menunjukkan tingkat produktivitas yang ditentukan dalam satuan waktu yang lebih singkat. Baik, langsung yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ristanti. Selanjutnya adalah menghitung total productivity. Untuk menghitung total productivity, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Total faktor productivity sama dengan nilai pokok produk atau jasa per semua input yang telah terpakai dikali 100%
untuk mengetahui persentase total faktor produktivitas. Selanjutnya adalah menghitung value. Perhitungan value. Jadi value sendiri merupakan penilaian terhadap suatu produk terutama karena dianggap memiliki kegunaan. Karena jika suatu produk dianggap tidak memiliki kegunaan atau tidak bisa dipakai, maka produk tersebut dianggap tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha menghasilkan produk yang memiliki nilai jual di pasar, lebih jauh memiliki nilai saing di pasar. Biasanya ditentukan sebagai suatu keseimbangan antara karakteristik yang berbeda, seperti harga dan keuntungan. Untuk menghitung value, kita dapat menggunakan rumus value sama dengan quality plus timelines plus flexibility dibagi price atau harga. Timelines di sini dilihat sebagai perubahan waktu yang terus bergerak maju ke depan. Dalam suatu aktivitas produksi harus memahami ketika suatu pekerjaan produksi dilaksanakan sementara ketersediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi harus dihasilkan atau memiliki secara tepat waktu. Apalagi jika itu dihubungkan dengan pesanan atau order produksi yang harus dilakukan. Di bawah ini merupakan contoh dari timelines. Pada gambar ini dapat kita lihat waktu 1 adalah kita asumsikan hari ini, dan waktu 2 adalah hari esok, sementara 3, 4, dan 5 adalah periode waktu yang tersedia. Sehingga angka-angka tersebut adalah menggambarkan suatu tanda yang kira-kira dapat dipahami sebagai tanda yang melambangkan nilai akhir dari suatu periode. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cycle time. Pengertian dari cycle time itu sendiri merupakan waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan suatu proses produksi dari awal hingga akhir. Rumusnya yaitu CT sama dengan WP per TP. CT itu cycle time, WP itu waktu produksi per hari, TP itu tingkat produksi per hari. Contoh soalnya yaitu PT Adrabis memiliki data-data produksi sebagai berikut. Waktu yang tersedia adalah 8 jam kali 60 menit sama dengan 480 menit. Untuk waktu produktif per harinya, perusahaan memiliki tingkat produksi per hari adalah 24 unit. Hitunglah cycle time produksi perusahaan tersebut. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa WP-nya itu 480, TP 24, jadi CT-nya itu 480 per 24, sama dengan 20 menit per unit produk. Selanjutnya yaitu stasiun kerja. Rumusnya yaitu waktu total dari seluruh tugas per cycle time. Contoh soalnya, waktu untuk seluruh tugas membuat suatu produk adalah 60 menit. Siklus waktunya 15 menit. Hitunglah stasiun kerjanya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa waktu total seluruh tugasnya itu 60 menit, cycle time-nya 15 menit, jadi stasiun kerjanya itu 60 per 15 sama dengan 20 menit per unit produk. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Pengertian dari perencanaan produksi itu merupakan proses penetapan tingkat produksi output manufacturing secara keseluruhan untuk memenuhi tingkat penjualan yang direncanakan dan inventory yang diinginkan. Rumusnya yaitu RP sama dengan buka kurung PT min IAW tutup kurung plus IAK. Keterangannya yaitu RP itu rencana produksi, PT itu permintaan total, IAW itu inventory awal, IAK itu inventory akhir. Nah, contoh soalnya itu PT Adrabis merencanakan produksi untuk perencanaan total 1000 unit produk. Perusahaan memiliki inventory awal 200 dan inventory akhir 800. Hitunglah perencanaan produksinya. Nah, dari soal tersebut diketahui bahwa PT-nya itu 1000 unit,
IAW-nya 200 unit, IAK 800 unit. Nah, jadi RP-nya berapa? RP-nya itu 1000 dikurangi 200 ditambah 800. Jadi, total perencanaan produksinya itu 1600 unit produksi. Nah, mungkin sekian dari presentasi kelompok 5. Mungkin yang belum paham bisa ditanyakan. Sekian, apabila ada kekurangan mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.